Hai, perkenalkan. Perkenalkan, Perkenalkan, nama saya Aprilia Latul Awaliyah. Nama saya Dalmanur Amalia. nama saya Medina Riani Putri. Nama aku Fardina Putri. Saya Nabila Huwaida dari kelompok 10 IoT kelas E. Sindikat penipuan internasional melalui telepon satelit digerebek petugas kepolisian kejahatan dan kekerasan Polda Metro Jaya. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan puluhan telepon satelit, modem, laptop, dan 33 warga negara Tiongkok, 14 diantaranya merupakan perempuan. Penangkapan ini berawal dari informasi yang diterima kepolisian tentang adanya prostitusi terselubung via online dan perdagangan manusia di dalam rumah mewah ini. Dari penyelidikan sementara, para pelaku mendapatkan bayaran sebesar 3.000 yuan atau sekitar 6 juta rupiah per bulannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian cyberlaw. Cyberlaw merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia siber atau maya. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan cyberlaw di Indonesia. Nah, jadi inisiatif untuk membuat cyberlaw di Indonesia sebetulnya sudah dimulai sebelum tahun 1999. Fokus utama pada waktu itu ialah mengenai payung hukum yang generik dan sedikit mengenai transaksi elektronik. Nah, pendekatan payung ini dilakukan agar ada sebuah basis yang dapat digunakan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Karena sifat yang generik, diharapkan rancangan undang-undang tersebut dapat segera diresmikan dan bisa maju ke yang lebih spesifik. Namun, pada kenyataannya hal ini tidak terlaksana. Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa masukan ke dalam cyberlaw Indonesia, seperti kejahatan di dunia maya atau cybercrime, penyalahgunaan penggunaan komputer, hacking, electronic banking, masalah haki, penyalahgunaan nama domain, hingga masalah privasi. Penambahan ini disebabkan karena belum ada undang-undang lain yang mengatur hal ini di Indonesia, sehingga muncul ide untuk memasukkannya ke dalam satu rancangan. Nah, nama RUU ini pun berubah dari pemanfaatan teknologi informasi ke transaksi elektronik, dan akhirnya menjadi RUU Informasi dan Transaksi Elektronik atau Electronic Information and Transaction Law, atau yang bisa kita kenal sebagai UU ITE. Cyberlaw sangat diperlukan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Cyberlaw akan menjadi dasar hukum dalam proses penanganan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dengan kata lain, cyberlaw diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber.
Sekarang saya akan membahas mengenai alasan cyber law sangat penting untuk hukum di Indonesia. Cyber law penting untuk diberlakukan untuk hukum di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan oleh perkembangan zaman, mengingat hukum tradisional sudah tidak mampu untuk mengantisipasi perkembangan zaman yang sangat cepat. Selain itu juga, cyber law sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan serta penanganan tindak-tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik maupun komputer, termasuk kejahatan pencucian uang ataupun kejahatan terorisme. Untuk hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, sudah ada rancangan undang-undang atau RUU yang berhubungan dengan dunia cyber, yaitu Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau RUU ITE, yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Cybercrime adalah tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan jaringan komputer dan internet sebagai sasarannya. Contoh dari cybercrime di Indonesia adalah memalsukan sosial media berupa Facebook atau Instagram milik seseorang. Biasanya yang jadi incaran dari pemalsuan ini yaitu para public figure atau tokoh terkenal yang memiliki banyak followers atau pengikut. Cybercrime model ini biasanya meminta bayaran berupa uang dan dengan cara transfer kepada rekening tertentu. Nah, cara penanggulangan dari masalah ini yaitu kita harus selalu berhati-hati terhadap siapapun di internet. Dan yang kedua, Indonesia sendiri sudah menetapkan undang-undang terkait hal ini atau yang biasa kita sebut dengan UU ITE. Walaupun pelaksanaannya masih kurang maksimal.